Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu 13 Januari tahun 2021. Bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah makna penderitaan.
Seringkali ada ibadat-ibadat yang menawarkan penyembuhan. Misalnya misa penyembuhan atau KKR penyembuhan atau semacam itu. Banyak orang rela datang dari tempat yang jauh, meluangkan banyak waktu, dan mengeluarkan sejumlah uang untuk biaya transportasi, makan, minum, dan lain-lain. Orang sakit sangat berharap untuk disembuhkan. Orang yang ditimpa masalah ingin agar masalahnya diselesaikan secara ajaib. Orang sehat ingin melihat mujizat. Saudara-saudariku terkasih, pada zaman Yesus juga terjadi demikian. Yesus bisa menyembuhkan orang dari berbagai penyakit fisik dan mengusir setan dari orang yang kerasukan. Dalam bacaan Injil dilaporkan, Yesus menyembuhkan mertua Simon. Lalu orang-orang yang sakit dan kerasukan setan juga disembuhkannya. Sakit adalah pengalaman yang mengganggu serta tidak mengenakan. Hidup menjadi tidak nyaman. Sakit mengakibatkan penderitaan. Wajar bila orang ingin disembuhkan penyakitnya dengan cara apapun. Bagi kita, mengupayakan kesembuhan dan mengatasi penderitaan merupakan hak dan sekaligus kewajiban, yaitu hak dan kewajiban untuk merawat hidup yang dianugerahkan oleh Allah. Apabila direnungkan, penderitaan memberi hikmah. Pertama, kita menjadi sadar bahwa kesehatan itu sangat penting dan hidup itu sangat berharga. Hidup itu semata-mata adalah anugerah Allah. Kedua adalah penderitaan mengajar kita untuk rendah hati. Kita mengakui bahwa hidup ini tidak senantiasa ada dalam kuasa kita untuk mengaturnya. Dengan rendah hati, kita bisa bersikap pasrah kepada Allah. Kita diundang untuk mempersembahkan penderitaan dan daya upaya yang telah kita tempuh. Yesus tidak menyembuhkan semua orang sakit yang datang kepadanya. Ketiga adalah pengalaman akan penderitaan mengajarkan rasa setia kawan. Kita bisa menjadi lebih memahami orang lain yang sedang menderita. Kita akan terdorong menawarkan bantuan sesuai dengan kemampuan dan kerelaan untuk turut meringankan beban mereka. Atau sekurang-kurangnya, kita terdorong untuk tidak menambah beban penderitaan orang lain. Yesus menjadi contoh sebagaimana dikatakan oleh bacaan yang pertama. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Semoga demikian. Amin.